Mungkin saatnya sekarang Bapak mengundurkan diri. Tidak ada salah. Kalau selanjutnya terserah Bapak tentu saja. Pertumbuhan ekonomi kita 5,61%. Tetapi nilai tukar rupiah kita jeblok. Bahkan sekarang ada di level rekor terendahnya terhadap dolar. Indeks kita juga habis, Pak. Merosot turun. Di mana indeks seluruh dunia sejak perang tembak rudal itu tanggal 28 Februari, apa yang terjadi terhadap indeks dunia itu terjadi pada seluruhnya. Dan mereka sudah rebound, bahkan sudah plus. Dan Indonesia saat ini masih minus lebih dari 20%. Ini kan bagaimana global mempertanyakan salah satu, ada banyak faktor, tetapi mempertanyakan kualitas Bank Indonesia, bank sentral kita ini. Apa yang terjadi saat ini, menurut saya pribadi, Bank Indonesia saat ini sudah menghilangkan trust. Bank Indonesia sudah menyampingkan kredibilitasnya. Dan Anda sebagai pimpinan Bank Indonesia, sebagai tokoh utamanya, harus gentleman, Pak. Harus berani melawan. Ada apa ini? Kenapa ini? Pak Ferry yang saya hormati, kadang Pak, kalau kita mengambil tindakan gentleman, itu bukan penghinaan, Pak. Saya berikan contoh, mungkin saatnya sekarang Bapak mengundurkan diri. Tidak ada salah. Kalau selanjutnya terserah Bapak tentu saja. Tapi itu bukan sikap penghinaan, Pak. Anda akan lebih dihormati seperti di Korea ataupun di Jepang. Kalau Anda tidak bisa melakukan tugas Anda dengan baik seperti itu, tidak ada salahnya. Seorang anggota DPR bahkan bilang, sebaiknya Gubernur BI itu mundur saja. Itu adalah gentleman. Dia ngomongnya kayak gitu. Nah, kalimat ini langsung viral, guys, diberitakan di mana-mana. Karena buat masyarakat yang lihat rupiah itu udah tembus 17.600 per dolar, kalimat seperti ini kayak terlihat tegas, terdengar kayak berani, terdengar kayak pro rakyat. Tapi pertanyaannya, ini analisis ekonomi yang dalam atau cuma manuver panggung politik doang? Jadi, guys, anggota DPR ini sebenarnya bukan orang baru di Komisi 11, yaitu sudah lama duduk di komisi yang ngurus keuangan, perbankan, dan Bank Indonesia. Dan kalau lihat pola komunikasinya, gaya seperti ini memang khasnya dia, vokal, dramatis, sering keras saat rapat berlangsung. Dia juga sering angkat isu yang dekat dengan publik, mulai dari LPDP, program OJK, sampai kritik ke Bank Indonesia. Masalahnya, kritik soal rupiah ini disampaikan dengan framing yang sangat sederhana nih. Rupiah lemah sama dengan Gubernur BI gagal. Padahal, realitas ekonomi itu nggak sesimpel itu. Karena faktanya ekonomi Indonesia kuartal pertama 2026 masih tumbuh 5% kok. Inflasi juga masih relatif terkendali. Cadangan devisa juga masih besar. Artinya rupiah memang lagi tertekan. Tapi penyebabnya banyak faktor global. Dolar Amerika lagi kuat, konflik Timur Tengah bikin harga minyak naik, investor global lagi cari aset aman, The Fed bunganya juga masih tinggi. Jadi kalau semua beban itu dilemparkan ke satu orang, ke Gubernur BI, itu terlalu simplistik. Dan disinilah kelihatan banget kalau pernyataan ini lebih dekat ke kayak populisme politik dibanding analisis teknokratis gitu. Seseorang yang ngerti banget tentang moneter. Karena isu rupiah itu emosional dan dia memanfaatkan itu. Masyarakat tuh langsung ngerasain efeknya di harga barang, harga BBM, impor, sampai biaya hidup. Jadi ketika ada politisi tampil kayak keras banget nih ke BI, itu gampang banget dapat perhatian publik. Dan ini juga bukan pertama kali ya DPR bentrok dengan BI sebenarnya. Komisi 11 memang tugasnya ya mengawasi. Tapi desakan personal seperti kamu mundur aja, biasanya lebih kuat tuh efeknya di media dibanding solusi ekonomi nyatanya. Yang menarik, pernyataan seperti ini justru bisa jadi bumerang. Karena pasar keuangan ya, itu sangat sensitif terhadap kepercayaan. Kalau para elit-elit politik terus bicara seolah-olah negara sedang gagal total, sentimen pasar bisa makin negatif. Jadi ini bukan soal membela BI atau menyerang DPR, tapi membedakan mana kritik yang substantif dan mana kritik yang memang dirancang buat supaya viral, terlihat pro rakyat, populer. Karena dalam politik modern, guys, kadang-kadang yang paling keras suaranya belum tentu yang paling dalam analisis moneter dan ekonominya. Gimana, guys, berpendapat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga saudara
saudara-saudara sekalian diberikan kesehatan dan dilancarkan segala rezekinya. Baik, terima kasih kembali lagi bersama channel kami di channel Rizky Muhtadin. Sebelum lanjut, dimohonkan untuk saudara-saudara sekalian untuk menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta dibantu untuk share-nya ke kerabat, ke teman, ke sanak saudara dalam mendukung keberlanjutan dari channel Rizky Muhtadin. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan saudara-saudara sekalian menyimak berita informasi berikut ini dengan seksama, jangan di skip. Terima kasih. Gara-gara rupiah ambruk, bos Bank Indonesia Peri Warjio itu didesak mundur. Katanya disuruh mundur aja ya, karena kayak makan gaji buta gitu katanya. Ya kita tahu performa rupiah belakangan ini itu benar-benar buruk ya. Jadi setahun belakangan itu rupiah tuh melemah konsisten. Katanya ini salah Bank Indonesia karena tidak bisa menstabilkan mata uang rupiah ya. Jadi memang Bank Indonesia tuh bisa intervensi untuk menstabilkan mata uang rupiah guys. Tapi tentu ada konsekuensinya, yaitu cadangan devisa yang jadi tumbalnya. Nah otomatis kalau seandainya terus-menerus intervensi, itu akan menguras cadangan devisa negara. Jadi tentu itu tidak bisa dilakukan terus-menerus. Dan yang gue mau soroti di sini adalah sebenarnya ini bukan salah Bank Indonesia sepenuhnya ya. Kita harus paham bahwa pelemahan nilai tukar rupiah itu banyak sekali faktornya, bukan hanya sekadar karena Bank Indonesia tidak intervensi. Ya misalnya saja modal asing yang keluar itu akan menyebabkan rupiah tertekan. Bisa juga dipengaruhi dengan neraca dagang yang minus, jadi impor lebih besar daripada ekspor. Lalu bisa juga investor lokal yang menaruh uangnya dalam bentuk mata uang asing. Bisa juga dalam bentuk saham-saham luar negeri. Nah, itu juga bisa menekan mata uang rupiah ya. Ya, basically karena kita membeli aset tersebut dengan menggunakan misalnya US dollar. Misalnya kita mau beli saham US gitu kan, kita menukarkan rupiah ke US dollar, lalu kita beli sahamnya. Otomatis ya nilai tukar rupiah itu akan tertekan. Jadi tentu gue sangat-sangat tidak setuju kalau seandainya yang disalahkan itu pemimpin Bank Indonesia ya, karena dia hanya bertugas sebagai stabilisator sementara ya. Itu kalau jangka panjang itu tentu harus di dalam negeri ya, birokrasi, ekspor impor kita, dan iklim investasi agar asing itu mau berinvestasi ke Indonesia. Jadi otomatis rupiah itu jadi banyak peminatnya gitu ya. Jadi nilai tukar rupiah itu bisa menguat. Jadi di sini salah sekali untuk kalau misalnya kita menyalahkan semuanya itu ke pemimpin Bank Indonesia ya. Menurut gue itu sangat-sangat tidak relevan ya. Ya gue ambil contoh kenapa misalnya Singapura dolar itu tinggi sekali nilainya dan kuat sekali mata uangnya. Ya basically karena banyak investor yang berinvestasi di Singapura. Lalu permintaan akan mata uangnya pun juga sangat tinggi. Jadi otomatis mata uangnya itu sangat kuat ya. Ya begitu pula misalnya di Amerika gitu ya. Ya banyak sekali kan di seluruh dunia itu yang membeli saham-saham di Amerika. Nah tentu itu akan menguatkan mata uang US dollar. Itu aja guys yang mau gue sampaikan ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan kalian bisa terbuka sedikit untuk berbagai pengetahuan baru. Dan kalau seandainya kalian tertarik guys untuk mengakses video eksklusif yang mana itu berisikan tentang analisis yang lebih mendalam mengenai geopolitik dan ekonomi, kalian bisa subscribe. Itu ada di profile bio gue, ada tulisan subscribe. Nah itu kalian klik aja guys. Selain kalian bisa akses video eksklusif, kalian bisa juga masuk langsung ke grup eksklusif yang mana kalian bisa tanya jawab sama gue. Jadi tunggu apa lagi, kalian langsung subscribe aja guys, oke? DPR rapat sama Bank Indonesia. Gubernur BI disuruh mundur. Intinya DPR mempertanyakan, kok Bank Indonesia bilangnya rupiah masih relatif stabil, padahal rupiah makin lemah, rakyat megap-megap. Rupiah sempat ini ngetes 17.700 ya. Stabil dari mananya, bos? Nah, BI sebenarnya juga bukan diem doang. Mereka juga udah ngeluarin jurus-jurus. Intervensi pasar sampai ngurangin cadangan devisa. Bunga dinaikin jadi 6,41%. Beli surat berharga negara SBN ratusan triliun. Sampai pembelian dolar dibatasin jadi 25.000 USD. Tapi rupiah tetap tertekan, bos. DPR juga menyatakan, meskipun ada efek dari faktor global, Indonesia punya masalah internal serius, masalah fiskal dan masalah defisit neraca berjalan. Dan yang serem, capital outflow besar-besaran. Investor asing kabur dari saham Indonesia, tapi duitnya juga nggak masuk ke obligasi surat utang negara. Artinya ada krisis kepercayaan. Bukti kalau investor udah mulai pada nggak yakin sama kondisi ekonomi kita. Dan ujung-ujungnya sama DPR, Gubernur BI Peri Warjio disuruh mundur kalau ngerasa nggak sanggup. Tapi menurut gue sih nggak bisa juga nyalain satu orang doang. Problemnya bukan cuma moneter. Lu ganti Gubernur BI juga kalau masalah fiskal dan anggaran masih berantakan. Ya hasilnya muter-muter lagi. Problem yang gak kalah penting, defisit APBN. Pemerintah kebanyakan bakar duit. Pasar was-was. Solusinya ada beberapa kemungkinan. Potong pengeluaran MBG, Kopdes, dan sebagainya. Kalau perlu diberhentiin. Waduh, tapi mana mau mereka ujian duitnya di stop. Next, cari utang. Tapi Wowo sama Purbaya pasti malu lah cari utang. Kemarin juga udah nolak, katanya ekonomi kuat. Percaya, ekonomi kita kuat, fundamental kita kuat. Orang mau ngomong apa, ya, mau apa, Indonesia kuat. Next, terbitin obligasi baru. Cuma masalahnya investor udah pada ilfil kan.
Next, kurangin subsidi, naikin BBM. Wah, tapi rakyat pasti pada ngamuk. Next, naikin pajak PPN. Wah, dompet kita bisa makin tipis. Jadi sekarang kondisinya tuh kayak mereka semua tahu ada masalah, tapi belum ada yang mau jadi orang pertama yang ngambil langkah drastis. Mata uang kita masih sempoyongan. Baik, saudara-saudara sekalian, terima kasih telah menonton, menyimak video pada kesempatan kali ini. Itu dia berita informasi yang dapat kami sajikan. Jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta dibantu untuk share-nya dalam mendukung keberlanjutan dari channel Rizky Muhtadin. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih dan nantikan berita informasi terbaru selanjutnya. Terima kasih.